Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Oke, astungkaru semuanya sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum mulai pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Ngurah Imade Ngurah Diatmika? Hadir. Hadir. Kemudian Igede Arya Agung? Hadir. Hadir. Kemudian IKD Adiatnyana? Hadir. Oke, baik, hadir. Kemudian selanjutnya Inenga Adi Sudarmo? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian I Komang Ardi Kusuma? Sang Nyoman Dharma? Hadir, Pak. Sang Nyoman Dharma hadir ya? Baik, terima kasih. Kemudian Iwayan Adi Swastika? Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya hari ini? Hadir. Baik. Jadi karena semuanya sudah hadir, pada kali ini kita akan ketemu lagi di kelas, yaitu pelajarannya pada pelajaran PDO atau pekerjaan dasar otomotif. Baik, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat pelajaran kita apa? Oke, Kadek, silakan apa Kadek? Alat spesial atau special tool, Pak. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yang namanya special tool atau alat-alat spesial yang ada di bengkel otomotif. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan materi yang baru. Materinya apa? Mari kita saksikan di layar. Ya, kita akan belajar, materi kita adalah workshop equipment atau alat bantu perlengkapan alat kelengkapan bantu gitu ya, di otomotif atau di bengkel otomotif. Contohnya, ini kita bisa lihat, di sini ada. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti alat-alat bantunya seperti itu. Nanti kita akan lebih dalam menggali lagi dengan cara berdiskusi. Kemudian, jadi pada kegiatan kita hari ini ada tujuannya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dapat mengidentifikasi workshop equipment yang digunakan di bengkel otomotif. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis ya workshop equipment atau alat-alat bantu perlengkapan ya, kelengkapan di otomotif secara tepat dan mandiri melalui penayangan video dan pengalian informasi. Kemudian yang ketiga, study didik mampu mengadaptasi penggunaan dan perawatan workshop equipment. Jadi tujuan kita hari ini ada 3 ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Setuju? Setuju. Baik, jadi kalau setuju saya akan lanjutkan. Kemudian terkait dengan penilaian, ini perlu juga saya sampaikan pada pertemuan kali ini, nanti penilaian yang akan saya lakukan adalah, atau yang akan kita lakukan adalah tes tulis pada akhir pembelajaran. Tes tulisnya nanti langsung ada di Google Classroom, jadi tidak perlu menggunakan kertas. Jadi akan lebih hemat, tak perlu nulis, hanya memilih salah satu jawaban yang kalian anggap paling benar. Kemudian untuk remedial, yang nanti seperti yang sudah terlihat pada PowerPoint ya di depan. Jadi yang tidak lulus KKM 20% atau kurang akan diberikan penugasan individu. Kemudian yang tidak tuntas 20-50% akan diberikan penugasan kelompok. Kemudian peserta yang tidak tuntas di atas 50%, pembelajaran kita ulang dari awal lagi ya. Kemudian untuk pengayaan ini maksudnya bagi siswa yang sudah memenuhi nilai KKM. KKM kelas 11 adalah 75. Baik. Sudah dipahami ya? Siap melaksanakan kegiatan? Siap. Baik, sebelum mulai kegiatan, jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Kemudian setelah berdoa, kita akan mengeningkan cipta untuk menghormati jasa pahlawan telah memerdekakan bangsa Indonesia. Untuk berdoa, silakan siapa yang mau memimpin? Ngurah Diatmika, silakan Ngurah pimpin untuk doanya. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ngurah sudah memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Jadi setelah berdoa, kita akan mengeningkan cipta. Siapa yang akan memimpin mengeningkan cipta? Baik, silakan Sang Nyoman Dharma. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mengeningkan cipta terlebih dahulu. Mengeningkan cipta mulai.
Baik, terima kasih saya Nyoman ya sudah mengendingkan cipta. Baik, selanjutnya setelah kita mengendingkan cipta, ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pandemi. Masa pandemi sekarang membuat kita tuh semakin lemah gitu ya. Tubuhnya makin lemah, kita keluar semakin takut. Tetapi saya harapkan pada kalian jaga tetap semangatnya, jaga imunitas atau kekebalan tubuhnya ya. Jangan banyak begadang. Banyakin belajar boleh. Jangan banyak begadang. Kurangi nongkrong. Pokoknya perbanyak belajar. Kalian sekali lagi tugasnya adalah sebagai pelajar adalah belajar. Karena pada pertemuan sebelumnya kan saya sudah singgung bahwa pelajar adalah pekerjaan yang paling gampang. Uang sudah disediakan, makanan sudah ada, tinggal belajar saja. Ya, siap anak-anak ya? Siap. Setuju semuanya? Setuju. Baik, kalau setuju kita akan ke pembelajaran, inti pembelajarannya. Jadi sekali lagi nanti pembelajaran kita, saya akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian silahkan analisis secara berkelompok. Kemudian materi juga saya sudah share di Google Classroom. Sudah dapat dibaca anak-anak? Sudah. Yakin sudah dibaca? Yakin ya. Kemudian LKPD sudah saya bagikan juga di tiap-tiap kelompok. Itu nanti akan digunakan sebagai bahan untuk diskusi. Nah, nanti saya jelaskan kembali. Nanti akan saya tampilkan sebuah video. Nanti silahkan kalian analisis secara berkelompok. Untuk pembagian kelompoknya, saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian tiap-tiap kelompok nanti akan setelah selesai berdiskusi akan menampilkan hasil diskusinya. Ya, tiap-tiap kelompok nanti akan menampilkan diskusinya pada akhir kegiatan berdiskusi. Ya, siap ya? Nah, kemudian setelah diskusi selesai, nah nanti kita akan bahas sedikit materinya, apakah ada yang kurang paham dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau sudah paham, kita akan melaksanakan tes. Ya. Kemudian pada saat tes kalian langsung mengakses Google Classroom yang soal yang ada di Google Classroom. Linknya sudah saya berikan di WA ya. Baik. Jadi sebelum mulai ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Bisa kita langsung mulai ya? Baik. Saya akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian akan bahas secara berkelompok. Baik anak-anak, saya jelaskan sedikit ya. Ini video terkait dengan seorang mekanik yang akan melakukan suatu servis kendaraan. Tetapi di sana dia servisnya di bawah. Sedangkan dia mekaniknya mobilnya itu adalah ceper. Jadi tinggi permukaan kendaraan itu rendah sekali. Nah, di sana mekanik itu membuat lubang pada lantai. Nah, inti masalah dari video tersebut adalah apa saja kekurangan dari mekanik tersebut yang perlu kalian analisis. Apa saja? Apakah itu alat, keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kalau sudah bisa, kira-kira gambaran videonya sudah dapat? Sudah? Kalau sudah dapat gambaran videonya, kalian silakan membentuk kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Silakan bentuk kelompok. Baik, sudah terbentuk kelompoknya? LKPD sudah ada di masing-masing kelompok? Baik, sekarang siapkan segala medianya, baik itu buku, LKPD, kemudian handphone, data internet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalian analisis kekurangan
analisis berdasarkan video tersebut. Apakah itu kekurangannya? Apakah terkait dengan keselamatan kerja? Apakah ada yang lainnya? Silakan mulai. Silakan berdiskusi. Kerjakan LKPD-nya. Nih. Yang ini, Carlip. Nanti apa yang diminta di sini? Nama workshop equipment kan? Sini tulis. Ya, ini Carlip, kemudian saya minta fungsinya. Fungsi perawatannya apa? Nanti silahkan perawatannya itu diakses dari berbagai informasi. Silahkan dari internet dan lain sebagainya. Ya, ini juga. Oke. Nah, ini di sini. Ini apa namanya? Kemudian nama alatnya, kemudian fungsinya, kemudian perawatan alat yang bisa dilakukan pada alat tersebut. Oke. Ini gambarnya Pak. Dongkrak. Silakan cari dari berbagai sumber perawatan dongkrak seperti apa. Kemudian fungsinya juga seperti apa. Silakan. Sudah? Silakan yang ini. Ini juga. Ini namanya backlip. Backlip. Untuk mengangkat sepeda motor. Ini angkat sepeda motor tuh ini. Apa tadi? Backlip. Bicklip. Big bike. Bacanya bike. Coba buka channelnya, cari bike. Yang ini mah. Terang Dik. Perawatan bike leg. Perawatan bicklip. Tulisannya bikel sini. Bicklip. Jack clip, pike clip, atau nama lainnya itu gini, bike itu motor roda 2 atau pike. Yang ini Carlip tipe single post. Cari, manfaatkan Carlip. Penggunaan Carlip. Penggunaan. Ini tulisnya Carlip. CA car LIFT. F bukan P. LIF. Lemah wifi-nya. Ya. Sudah, nanti siapkan yang tampil ya. Hasil analisisnya nanti tulis di di kertas. Nanti akan
maju ke depan seperti kemarin ya. Yang ini sudah. Ini satu. Mengeluarkan mesin pada saat turun mesin pada mobil sedan. Alat yang diperlukan apa? Dongkrak, car lift, extend, engine crane. Nanti di sini aja cari alat-alat menurunkan mesin apa saja diperlukan. Turun mesin gitu. Mesin mobil. Turun mesin. Ya, nak. Turun. Garangang dek. Nah, teman gak gelap-gelap. Nih, dongkrak. Dongkrak gunting. Dongkrak gunting. Itu dongkrak botol tuh yang sama tuh. Ini dongkrak apa nih? Ini? Dongkrak botol. Fungsinya? Tentu saja kalau dongkrak dia pasti untuk mengangkat kendaraan pada posisi yang lebih tinggi. Kalau yang ini tipe car lift tipe apa ini? Single. Car lift tipe single post. Single itu artinya satu, tiangnya hanya satu. Ini car lift nih. Ya. Single post, POST. Ya. Single post. Nah, kalau yang dua, two, bahasa Inggris kan dua, two post. Kali. Car lift. Punku, ikan cek bengong adikku. Nah, tulungin ya gung bang ini. Ini. No, masuk kontrol gue. Kunci sih perlu. Nah itu. Kemudian, nih. Kalau menurunkan mesin, nih cara penggunaannya nih, kontrol dongkrak tuh seperti ini. Dia engine crane yang cara penggunaan engine crane masukkan di sini. Cari sana pengguna. Prosedur penggunaan engine crane. Sang nyaman nih. Mengganti ban bocor bagian belakang diperlukan apa? Tuh. Dongkrak kan? Kalau ban bocor bagian belakang, nah perlunya apa? Dongkrak. Kemudian cara penggunaan dongkrak foto. Cari dari berbagai sumber, masukkan di sini.
engine crane. Dongkrak engine crane. Berarti nanti dia cara penggunaan engine crane kan di sini. Udah. Hydraulic press. Hydraulic press. Atau alat press hidrolik gitu. Hydraulic press double S. Ya. Alat press. Ya, alat press. Tujuan untuk membuka apa namanya? Kayak bearing itu kan. Ada di bagian bearing yang keras itu kan. Itu pakai hydraulic press. Ya. Membuka atau memasang juga bisa. Contohnya ada gear kan, gear di dalamnya ada apa namanya semacam bearing, nanti dipasang menggunakan ini. Itu ngelepas juga bisa ini. Ya. Cara perawatannya nih ya, nih. Nah, ya itu dia. Mesin press. Ini. Nah, itu. Dari apa? Kebocoran juga. Minyak kebocoran. Sudah? Nih. Ini aja. Ganti ban bocor. Ini aja kerjakan. Ini aja. Ya. Ganti ban bocor diperlukan apa? Dongkrak. Betul sekali. Berarti nanti cara penggunaannya. Dah, selesai. Nih. Perawatan alat dilakukan pada alat tersebut. Jadi nih. Ini cari nanti sana. Perawatannya apa? Oh, ini namanya apa? Dongkrak. Nah, perawatan dongkrak motor gitu. Mana anak-anak, ada kesulitan? Sudah selesai semua? Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah belum? Belum? Silakan. Lagi 5 menit. Gentang nih tampil. Hasil akan apa namanya? Nanti berdasarkan videonya dulu. Ya. Baik anak-anak, kalau umpamanya kelompok 3 masih kesulitan terkait dengan video, saya akan putar lagi videonya. Ini ya. Jadi videonya ini. Jadi dia mekaniknya mau servis di kolong mobil. Tapi nah ini kolong mobilnya pendek. Yang patut kalian analisis satu, alatnya. Kedua, keselamatan kerja. Dia menggunakan keselamatan kerja enggak? Nah, itu mekaniknya berada di bawah. Aman atau tidak ya? Itu. Pokoknya analisis dari video itu apa yang menjadi poin pemikiran kalian tiap-tiap kelompok nanti disampaikan. Baik, anak-anak, sudah ya? Sudah semua kelompok selesai? Selesai berdiskusi, selesai? Sudah belum? Sudah, baik. Kalau sudah, kita akan ke presentasi kelompok. Masing-masing kelompok, silakan menyiapkan
satu orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kita akan mulai dari kelompok 1, siap? Oke, baik. Kelompok 1 akan tampil terlebih dahulu. Silakan. Silakan tampil ke depan. Baik. Siapa namanya? Arya Agung. Silakan Arya Agung tampilkan hasil diskusinya. Mekanik tersebut tidak memerlukan alat apapun. Sebentar. Gini. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Begitu caranya, ya. Oke, silakan. Lanjutkan. Berdasarkan hasil kelompok kami, mekanik tersebut tidak memerlukan alat apapun karena lantai sudah dilubangi masuk ke bawah mobil. Ke bawah mobil. Baik. Itu analisisnya ya. Berarti mekanik tersebut tidak memerlukan alat tambahan untuk melakukan servis pada kendaraan karena lantainya sudah dilubangi. Baik, silakan. Bagaimana kelompok lainnya? Setuju dengan hasil analisisnya? Setuju. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk tepuk tangan dulu Arya Agung buat sudah tampil. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2 siap? Baik, silakan kelompok 2 tampil. Nah, beneran dulu. Nah, nih, dasinya. Biar rapi, biar ganteng. Biar dapat cewek lagi. Oke, baik. Silakan Ngurah. Ngurah ya? Ya. Silakan tampilkan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok 2 memerlukan karlip agar pekerjaan mekanik lebih gampang. Hal ini karena karlip berfungsi mengangkat secara keseluruhan bodi kendaraan. Ya, baik. Silakan. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk Ngurah ya. Ya, kelompok 2 mengidentifikasi berdasarkan video adalah mekanik tersebut memerlukan adanya karlip untuk pekerjaan di bawah mobil ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ke kelompok 3. Siap kelompok 3? Ya, Putrawan silakan. Berdasarkan analisis saya, mekanik memerlukan karlip untuk mengangkat kendaraan. Kalau tidak ada karlip, diperlukan jack stand dan dongkrak buaya untuk membuat posisi kendaraan lebih tinggi sehingga mekanik lebih mudah bekerja di bawah mobil. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau umpamanya berdasarkan kelompok 3 ya. Jadi berdasarkan hasil analisis kelompok 3, kalau tidak ada karlip, harusnya mobil itu dipasang dongkrak dan jack stand. Nanti untuk memudahkan mekanik tersebut melakukan servis kendaraan di bawah mobil. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Baik, jadi berdasarkan analisis tersebut, jadi mekanik tersebut sebenarnya melakukan pekerjaan di bawah mobil, tetapi kebanyakan mekanik tersebut mengabaikan yang namanya keselamatan kerja. Kamu lihat enggak video ini? Nah, boleh balik di sini? Dia menggunakan alat keselamatan kerja enggak? Tidak. Menggunakan helm enggak? Kalau umpamanya lantainya dilobangi berbahaya tidak? Kalau yang sudah terbiasa ketemu enggak mungkin berbahaya. Tapi kalau yang bagi kita umpamanya main ke bengkel gitu ya, lihat ke atas, nyemplung, kalau di bawahnya ada tahu gitu ya, empuk, mungkin enggak masalah. Tapi kalau di bengkel kan enggak mungkin ada tahu. Yang ada hanya besi, oli dan sebagainya. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi mekanik tersebut memerlukan adanya karlip. Kalau ada karlip perlu dilobangi enggak lantainya? Tidak ya. Ya, kemudian yang kedua, mekanik tersebut tidak menggunakan alat keselamatan kerja. Salah satunya apa? Helm. Kemudian masker. Perlu menggunakan sepatu enggak? Ya, berarti menggunakan alat keselamatan kerjanya tidak digunakan. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, nampaknya kurang semangat. Biar kita tambah semangat, jadi kita akan break sebentar. Silakan berdiri dulu. Berdiri semuanya. Baik, berdiri. Baik, silakan lemeskan badannya. Gerakkan sesukanya biar lemas badannya. Ya, biar lemas, gerakkan tangannya. Mungkin seperti ini. Baik, biar pegalnya hilang. Ya, oke, baik, sudah segar kembali?
baik, silakan duduk kembali. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Jadi sudah menampilkan hasil diskusinya berdasarkan analisis video. Jadi sekarang anak-anak silahkan kembali ke posisi semula. Ya, baik. Baik, silakan kembali ke posisi semula. Kemudian saya akan tampilkan sedikit. Nah, tujuan pembelajaran, poin kendaraan dua lengan di sisi kiri. Dua lengan. ya. Tadi kita lihat video pertama ya. Permasalahan pertama terkait dengan mekanik tersebut melakukan suatu servis, dia tidak menggunakan yang ini namanya car lift. Ya, dia tidak menggunakan car lift. Jadi dia harus masuk ke lubang ke bawah mobil itu menggunakan dengan lantai yang di lubang itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau menggunakan car lift seperti ini, itu sangat lebih mudah pada saat prosesnya dan jauh lebih aman. Baik, ini terkait dengan penggunaan ya. Pada setiap lengan dilengkapi dengan lipat untuk penempatan lift point. Pada jenis ini untuk menggunakannya dilengkapi dengan 3 item tombol atau ruas. Secara detail dapat dilihat. Ya. 1. Gunakan Terkait dengan penggunaan car lift, prosedurnya adalah ini. sebelum memulai pekerjaan, gunakanlah perlengkapan alat pelindung diri seperti sarung tangan, topi, dan masker. Ya, alat pelindung dirinya apa saja? Topi, masker, dan sarung tangan. sarung kain perlu dipakai? Tidak, ya. Kemudian langkah kedua. Nah, ini. Dan penampilan Anda Enam. sudah sesuai dengan standar penampilan Orlen dan teknisi Suzuki. Ya, karena ini kita ambil videonya berdasarkan dari video Suzuki. Tapi pada dasarnya adalah semua bengkel itu menerapkan prosedur keselamatan kerja melalui menggunakan pelindung diri. Ya. 2. Unlock pintu kendaraan. Unlock artinya kunci. Unlock. Lock itu kunci. Unlock artinya mengunci, menahan pintunya biar tidak kebuka. Ketika dia naik, pintunya kebuka. Waduh, bahaya ya. Nah, itu Lock semua mengunci pintu kendaraan. Kemudian buka dan tutup pintu sisi kemudi untuk membatalkan fungsi lock otomatis. 3. Posisikan lengan di bawah kendaraan. ya. Posisikan lipat tepat di bawah dari semua titik angkat atau lift point kendaraan. Ya, jadi nanti setelah semuanya lengkap dari diri kita dulu, mekaniknya maksudnya, bukan bukan orang lainnya, bukan konsumennya. Tapi kita sebagai mekanik mempersiapkan diri dulu, pelindung diri, kemudian setelah ada pelindung diri lengkap, baru kita akan menggunakan car lift. Yang pertama langkahnya adalah menutup pintu dulu, biar nanti pintunya kebuka. Kemudian selanjutnya adalah memasang, nah ini lengannya. Letak dari titik angkat atau lift point kendaraan secara detail dapat dilihat di servis manual. Warning, dilarang lutut menyentuh lantai secara langsung karena dapat membuat wearbox menjadi kotor. Jika tidak memungkinkan dalam posisi jongkok, maka gunakan alas pada bagian lutut yang bersentuhan dengan lantai. Naikkan kendaraan.
Lift naik. Konfirmasi menggunakan suara ketika akan menaikkan kendaraan. Naikkan lift sampai lift hampir menyentuh lift point. 5. Periksa ketepatan lift point. Pastikan lift tidak bergeser dari semua lift point kendaraan. 6. Naikkan kendaraan sampai semua roda tidak menyentuh lantai. Lift naik. Konfirmasi menggunakan suara. Ketinggiannya sekitar 10 cm dari lantai. 7. Turunkan rem tangan. Pastikan tangan atau sarung tangan dalam posisi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu menggunakan car lift ya. Kemudian saya minta dari berdasarkan video yang saya tampilkan, kira-kira bisa ada yang bisa menggambarkan kembali proses penggunaan car lift. Yang pertama yang harus digunakan pada saat menggunakan car lift adalah 1. Mungkin ada yang bisa? Ada yang bisa? 1. Tadi pakai masker itu apa namanya? Alat keselamatan. Ya, Ngurah silakan. Langkah penggunaan car lift menggunakan alat keselamatan terlebih dahulu, kemudian kunci pintu kendaraan, kemudian pasang lengan car lift, lalu angkat kendaraan dengan cara menekan tombol. Bisa berdiri Ngurah? Nah, oke, baik, ulangi sekali lagi. Penggunaan car lift. Langkah penggunaan car lift menggunakan alat keselamatan terlebih dahulu, Kemudian kunci pintu kendaraan, kemudian ya. pasang lengan car lift, lalu angkat kendaraan dengan cara menekan tombol. Ya, baik, terima kasih. Terima tepuk tangan Ngurah dulu. Baik, jadi penggunaan car lift yang paling penting adalah atau yang paling utama adalah penggunaan alat pelindung diri. Itu terkait dengan keselamatan kerja atau keselamatan diri kita sendiri. Nanti kalau umpamanya tidak memperhatikan itu, kena sesuatu dan lain sebagainya kan, itu akan menimbulkan bahaya buat kita semua. Apalagi kita sebagai seorang mekanik bergelutnya selalu dengan bahaya. Mesin berputar kita dekati itu ya. Panas knalpot begitu ya kita dekati. Harus servis ya harus kita servis juga. Ya, itu namanya bahaya. Jadi bahaya berada di sekeliling kita. Jadi tolong sekali lagi prosedur keselamatan tetap diutamakan pada saat kita praktek atau berada di bengkel otomotif. Ya, baik. Jadi anak-anak, jadi video tentang penggunaan car lift sudah. Baik, kemudian terkait dengan materi sekali lagi materi untuk workshop equipment sudah saya upload di Google Classroom. Apakah sudah dipelajari semuanya? Sudah? Baik, untuk mengecek apakah benar kalian mempelajari atau tidak, saya sudah membawa 2 alat workshop equipment di kelas. Ada warna hijau dan warna bukan kuning ini ya? Ya, berarti matanya masih bagus ya. Ini merah, kalau ada yang jawab kuning berarti dia mungkin lapar. Ini melihatnya warna kuning. Baik, yang pertama, siapa yang tahu ini? Ini apa namanya? Berdiri? Ya, jack stand. Fungsinya? Menahan kendaraan setelah penggunaan dongkrak. Ya, menahan posisi kendaraan setelah penggunaan dongkrak. Jadi alat ini dipasangkan dengan dongkrak. Jadi alat ini tidak berfungsi secara sendiri-sendiri. Umpamanya mau angkat kendaraan, Pak, saya pakai jack stand, nggak bisa. Gimana caranya? Apakah kamu angkat sendiri? Ya kalau kuat, terserah di situ. Kalau umpamanya truknya macet mau pasangi jack stand, gimana caranya? Apakah bisa diangkat? Kan belum tentu ya. Maka diperlukan dengan adanya dongkrak. Jadi nanti penggunaannya ini pada saat setelah kita menggunakan dongkrak, kita akan setel ketinggiannya dengan cara menarik seperti ini. Biarkan saja. Oke, jadi setelah tertahan di atas, baru lepas dongkraknya, turunkan dongkraknya. Kemudian untuk melepas bagaimana caranya, Pak? Caranya gampang. Kamu tarik ini dan kuas. Dia akan kembali ke bawah. Ini jack stand, kapasitasnya berbeda-beda. Ini untuk yang ukuran seperti ini khusus untuk kapasitas 3 ton ini.
Jangan sampai umpamanya truknya beratnya 10 ton, kamu pakai ini ya melewat. Mungkin kuat, tapi tidak akan menahan beban yang cukup lama. Kemudian, sebagai konfirmasi kedua, alat ini apa namanya? Ya? Dongkrak botol. Baik. Ini namanya dongkrak botol. Fungsinya adalah? Untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu. Ya, mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu. Jadi, pasangan Jackson adalah ini. Ibaratnya kalian si nengah dan si cewek itu adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi menjadi satu kesatuan. Baik. Jadi, baik, terima kasih. Ternyata kalian sudah mempelajari materi yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan kalian semuanya paham. Kemudian ada yang ditanyakan dari materi tersebut? Ya, silakan Nengah. Saya masih belum mengerti dan masih bingung bagaimana banyak mekanik bekerja tidak menggunakan Jackson di bengkel, tidak menggunakan stem dongkrak, itu bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi kalau mungkin pengalaman sesuai dengan pengalamannya Nengah ya. Banyak mekanik itu malas menggunakan jack stand ya. Hanya menggunakan dongkrak diangkat selesai gitu ya, tidak menggunakan jack stand, tidak menggunakan ini. Itu sangat berbahaya menurut saya. Jangan pernah mencoba-coba hal tersebut. Kenapa? Karena dongkrak ini kan ada sealnya, ada karetnya. Kalian tahu nggak kapan itu bocor? Kan tidak tahu kan? Kalau tiba-tiba mungkin celakanya gitu ya, celaka 12 kita ya, celaka kita ya pada saat bekerja, tiba-tiba nahan beban, roda kendaraan sudah terlepas, kemudian sealnya bocor, ini akan tiba-tiba ambruk. Kalau tidak ada orang di bawahnya tidak apa-apa. Kalau ada orang kan berbahaya juga, ya. Baik, terima kasih Nengah sudah bertanya. Jadi jangan coba-coba menggunakan hanya dongkrak saja untuk mengangkat kendaraan ya. Baik, ada yang lain bertanya? Oke, Swastika silakan. Pak, saya masih tidak mengerti fungsi engine crane Pak. Engine crane. Engine crane ya. Baik, saya akan tampilkan materinya sedikit. Jadi engine crane. Nah, baik. Jadi engine crane itu seperti ini. Engine crane itu hanya fungsinya untuk mengangkat mesin dari kendaraan. Biasanya untuk turun mesin, ini digunakan di sana ada pengaitnya. Ya. Di sini ada pengaitnya. Kemudian kaitnya itu dikaitkan di mesin, kemudian diangkat. Nah, setelah diangkat akan dipindahkan. Jadi hanya alat biasa saja. Mungkin karena bingungnya engine crane gitu ya, kayaknya bahasa Jawanya terasa sekali gitu ya. Padahal itu hanya dongkrak biasa sebenarnya. Hanya fungsinya adalah untuk mengangkat mesin. Ya, baik. Ada pertanyaan lain, anak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan materi. Jadi pembelajaran kita akan saya anggap kalian sudah mengerti. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti secara keseluruhan materi yang sudah saya sampaikan ya. Baik, karena kalian sudah mengerti materi yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi kita akan ke kegiatan tes sumatifnya. Tes sumatifnya silakan akses Google Classroom. Jadi, sudah masuk? Semuanya sudah masuk? Ya, Google Classroom kita kemudian ke menu Workshop Equipment. Ya, di sana ada tes sumatifnya. Baik, silakan kerjakan tes sumatifnya, waktunya kurang lebih 10 menit mulai dari sekarang. Silakan. Sudah bisa? Pembelajarannya Ya, workshop itu.
Workshop equipment. Workshop equipment. Workshop equipment. Workshop equipment. Workshop equipment. Kelasnya otomotif. Ada yang sudah selesai, anak-anak? Belum? Oh, mungkin lambat. Oh. Ya, sabar. Ada yang bermasalah mengakses soalnya? Tidak ada? Bagi yang bermasalah mungkin karena pakai datanya yang bermasalah. Tidak bisa. Waktunya 3 menit lagi, anak-anak. Yang sudah menyelesaikan tesnya silahkan langsung klik kirim. Di sana akan langsung terlihat nilainya. Sudah selesai? Ya. Agung sudah selesai. Waktunya lagi 2 menit. Sudah? Nengah sudah selesai? Sudah semua? Oke, baik. Ada yang dapat nilainya di bawah KKM? Tidak ada? Tidak ada, baik, syukur. Berarti kalian benar-benar pelajari materinya ya. Baik, kalau sudah selesai, silakan tutup HP-nya dulu. Taruh HP-nya. Nah. Baik. Baik, anak-anak. Jadi kita sudah melaksanakan tes. Tadi nilainya, mudah-mudahan nilainya bagus. Ada yang dapat nilai 100, anak? Tidak ada? Wah, sayang sekali. Tapi minimal nilainya lebih dari KKM. Jadi tidak ada yang mempelajari materi yang pertama, materi yang kita pelajari dari awal adalah tentang penggunaan
Yang ya, yang keras dong, yang yakin saja. Penggunaan workshop equipment. Contoh workshop equipment adalah jack. Kedua, angkat tangan. Saya mau angkat tangan siapa? Dongkrak botol. Selain dongkrak botol apa? Murah? Karlip. Kemudian? Dongkrak buaya. Buaya darat. Ya, kemudian ada lagi? Engine crane, ya. Jadi pelajaran kita hari ini adalah belajar tentang workshop equipment. Workshop equipment yang pertama adalah karlip, jackstand, dongkrak botol, dongkrak buaya. Ya, baik. Jadi pertemuan kita hari ini akan hanya membahas pada workshop equipment. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini saya anggap selesai. Jadi tolong persiapkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Pelajaran minggu depan adalah alat ukur mekanis. Ya, jadi setelah kita belajar workshop equipment, kita akan belajar alat ukur mekanis. Jadi beruntun dari awal kita akan kita belajar special tool, kemudian workshop equipment, kemudian alat ukur mekanis. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik sebelum ke kelas. Kalian pelajari dulu, buka-buka bukunya terkait dengan alat ukur. Jadi biar ketika sudah di kelas kalian sudah siap belajar tentang alat ukur. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Jadi pembelajaran kita hari ini saya akan akhiri. Baik, nanti sebelum kita akan mengakhiri kegiatan. Jadi karena kita dimulai dengan doa. Jadi pada saat untuk menutup kita tutup dengan doa kembali. Baik, untuk doa penutup, siapa yang bisa memimpin doa? Swastika, silakan Swastika. Baik. Jadi jadi mohon perhatian sebentar. Jadi untuk mengakhiri kegiatan hari ini, doa akan dipimpin oleh Swastika. Baik, Swastika silakan pimpin doanya untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Swastika sudah memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Jadi sebelum diakhiri sekali lagi ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sekali lagi, jadi pembelajaran kita hari ini selesai. Silakan setelah ini kembali ke rumah masing-masing. Jadi tetap ingat, pesan saya adalah tetap jaga kesehatan kalian, tetap terapkan 5M dan tetap patuhi aturan pemerintah yang sudah diterapkan. Baik, pembelajaran kita akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih. Silakan kalian meninggalkan kelasnya.